Baik, kita akan bahas soal latihan 8.2 dari buku paket halaman 222 ya Dek ya. Kita kerjakan soal nomor 1. Misalnya kalian melempar 2 buah dadu kemudian mencatat angka yang lebih besar daripada 2 dadu tersebut. Nah, kemudian di sini ada ketentuan, jika angkanya sama, maka catatlah angka tersebut. Ya, pertanyaan yang A, gunakanlah ruang sampel pada eksplorasi 8.1. Ini sudah saya munculkan ya, untuk membantu kalian dalam melengkapi tabel distribusi peluang untuk situasi ini. Nah, jadi ini adalah tabel ruang sampelnya, kemudian ini adalah tabel distribusi peluangnya. Ya, kejadian yang pertama adalah angka yang lebih besar adalah 1. Nah, mungkin ini saya beri tambahan kata-kata adalah gitu ya, supaya lebih mudah kita pahami maknanya. Jadi ketika angka yang lebih besar adalah 1, maka hanya ada satu kemungkinan saja, yaitu 1 dan 1. Ya kan? Nah, mungkin timbul pertanyaan. Yang diinginkan adalah angka yang lebih besar adalah 1. Padahal 1 itu sama dengan 1. Nah, ingat di sini ada ketentuan. Jika angkanya sama, maka catatlah angka tersebut. Ya kan? Berarti 1 dan 1 ini walaupun mata dadunya sama, ini dianggap sesuai dengan kriteria kejadian yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, karena ada satu kemungkinan yang memenuhi, maka peluangnya akan sama dengan 1/36. Ya, jadi begini. Untuk menentukan peluang sebuah kejadian, itu kan rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS, ya. Apa itu NA? NA adalah jumlah seluruh kemungkinan yang memenuhi kriteria dari kejadian yang diinginkan, ya. Kejadian yang diinginkan adalah angka yang lebih besar adalah 1. Nah, berhubung di sini hanya ada satu kemungkinan yang memenuhi, maka peluangnya akan sama dengan 1/36, ya. Sekarang kejadian berikutnya, yaitu angka yang lebih besar yang muncul adalah 2. Nah, yang ini. Ya. Ada berapa kemungkinan? Di sini ada 3 kemungkinan. Ya kan? Kemungkinan yang pertama adalah 2 dan 1. Kemudian 2 dan 2. Lalu 1 dan 2. Ya, 2 dan 2 kenapa kok dihitung? Ingat ketentuan yang tadi, ya, jika angkanya sama, catatlah angka tersebut. Berarti ini masuk ke dalam kriteria kejadian yang diinginkan, ya. Berarti total ada 3 kemungkinan, maka peluangnya akan sama dengan 3/36, ya. Sekarang kejadian yang ketiga yaitu angka yang lebih besar adalah 3. Nah, coba ada berapa kemungkinan? Ini saya hapus dulu. Berarti di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan. Ya, ada 5 kemungkinan. Maka peluangnya akan sama dengan 5/36. Selanjutnya, kejadian untuk angka yang lebih besar yang muncul adalah 4. Ya. Nah, ada berapa kemungkinan? Angka yang muncul yang besar itu 4. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemungkinan. Berarti peluangnya 7/36, ya. Kemudian angka yang lebih besar yang muncul adalah 5. Ya, berapa peluangnya? Coba ini dihapus. Atau sebenarnya tanpa perlu dihitung manual, ya Dek ya. Ini kalau kita peka, nah ini di bagian pembilang, ya, atasnya per. Nah, ini kan 1, 3, 5, 7. Ini kan membentuk pola bilangan ganjil, ya kan? Maka sebenarnya tanpa perlu menghitung, ya Dek ya, di sini nanti pasti peluangnya itu akan sama dengan 9/36, ya. Jadi seringkali ketika kita mempelajari matematika, ya Dek ya, itu sama halnya kita belajar tentang pola bilangan. Nah, seperti ini ya, 1, 3, 5, 7, 9 otomatis yang di sini. Nah, ini belum ditulis ya. Jadi di sini 6. Nah, ini peluangnya pasti nanti 11/36 ya. Atau coba kita hitung manual saja ya supaya yakin. Tadi sebenarnya kita mau mencari peluang kejadian angka yang lebih besar adalah 5 ya. Berarti ada berapa kemungkinan ini? 1, 2, 3, 4, 5.
kemudian 6. Oh, ini enggak ya. Nah, ini 6. Kan yang lebih besar 5 yang muncul, ya kan? Nah, ini berarti kemungkinannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sesuai ya. Di sini 9/36. Untuk angka yang lebih besar yang muncul adalah 6, ya pasti ini ada 11 kemungkinan yang di sini. Oke, kita lanjutkan sekarang pertanyaan yang B. Berapa peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 3? Oke, di sini ada beberapa soal ya. Ini saya munculkan lagi tabel distribusi peluangnya. Ini saya tambah kata adalah supaya kita bisa lebih mudah dalam memahami maknanya ya. Jadi angka yang lebih besar adalah 1. Nah, peluangnya 1/36. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama adalah peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 3. Ya, tinggal dibaca ini. Yang lebih besarnya 3, nah kebetulan peluangnya 5/36. Ya sudah, ini jawabannya. Ya, jadi ini jawabannya adalah 5/36. Selanjutnya peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 2 atau 3. Perhatikan di sini ada kata atau ya, diingat-ingat. Kalau kata sambungnya adalah atau, maka nanti ini tinggal ditambah. Oke. Nah, sekarang tinggal dicek dari tabel distribusi peluang ya. Peluang angka yang lebih besar adalah 2, itu kan sama dengan 3/36. Nah, tinggal ditulis ini, 3/36. Kemudian kita tambah dengan peluang angka yang lebih besar adalah 3. Nah, ini 5/36. Berarti 3/36 ditambah 5/36 sama dengan 8/36. Atau supaya enak dipakai belajar, ya ini saya tulis saja. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 3. Saya singkat P3 gitu aja ya. Ini sama dengan 5/36. Ini langsung baca tabel ya. Kemudian untuk soal yang kedua, peluang angka yang lebih besar adalah 2 atau 3. Berarti 2 atau 3 itu akan sama dengan peluang 2 ditambah peluang 3. Ini saya singkat-singkat ya Dek ya. 3/36 ditambah 5/36 sama dengan 8/36. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. Peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 3 atau kurang. Ya, jadi 3 itu boleh, kurang juga boleh. Nah, kita cek tabelnya. Berarti 3 boleh, ya, kurang dari 3 juga boleh. Berarti yang memenuhi adalah 3, kemudian 2, kemudian 1. Nah, berarti ini tinggal dijumlahkan. Kan begitu. Ya. Jadi ini tinggal dijumlahkan. Atau kalau mau ditulis di sini berarti peluang 3 atau kurang. Ya, 3 atau kurang. Berarti kurang dari atau sama dengan 3 gitu aja ya. Jadi sekali lagi ini saya singkat. Jawabannya adalah P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, mungkin nanti kalau mengerjakan di buku tugas, jadi ya ini ditulis yang lengkap. Jadi peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 3 atau kurang. Jangan seperti ini, kurang dari atau sama dengan 3. Ya, nanti disalahkan. Oke, nanti ditulis yang lengkap. Nah, sekarang P1 itu kan 1/36. P2 3/36. P3 5/36 ya Dek ya. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Nah, ini 9/36. Oke. Kemudian yang terakhir ya, peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah lebih dari 3. Nah, coba ini saya hapus. Yang ditanyakan yang lebih dari 3. Berarti bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, kembali lagi. Ini sekarang yang kita jumlahkan. Ya Dek ya. Coba kita tulis di sini. Jadi peluang lebih dari 3. Nah, akan sama dengan P4 tambah P5 ditambah P6. P4-nya 7/36, P5-nya 9/36, P6-nya 11/36.
Ya, berarti ini 27 per 36. Oh ya, sebenarnya ini boleh disederhanakan. Ya, 27 per 36 berarti dibagi 9 ya, atas dan bawah ya. 3 per 4. Nah, yang ini tadi 1 per 4. Kalau yang ini dibagi berapa ini? Dibagi 4 ya. 2 per 9. Nah, kalau yang ini sudah tidak bisa disederhanakan ini ya, tetap 5 per 36. Oke. Demikian tadi adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Sekarang misalnya kalian melempar 2 dadu dan mencatat nilai mutlak dari selisih kedua bilangan. Perhatikan apa yang dimaksud dengan nilai mutlak. Jadi begini, kalau kita mengurangkan dua bilangan ya, selisih dua bilangan berarti ada kemungkinan nilainya adalah negatif ya. Jadi kalau 5 dikurang 3 ini 2. Tetapi kalau 3 dikurang 5 ini akan sama dengan negatif 2. Nah, supaya ini nilainya positif harus dimutlakkan. Nah, jadi mutlak dari 3 min 5 itu akan sama dengan mutlak dari min 2, hasilnya adalah 2. Itu maksudnya ya. Nah, pertanyaan yang A. Gunakan ruang sampel pada eksplorasi 8.1. Nah, yang ini ya Dek ya. Untuk membantu kalian dalam melengkapi tabel distribusi peluang untuk situasi ini ya. Sekarang kita akan buat tabelnya dulu ya, tabel ruang sampel untuk kejadian yaitu nilai mutlak dari selisih 2 dadu. Nah, jadi maksudnya begini. 1 dan 1 ini kan selisihnya 0 ya kan? Nanti ditulis di sini. Oh, ternyata 1 dan 1 selisihnya 0, ditulis di sini. 2 dan 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, ditulis di sini. 3 dan 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, ditulis di sini. Ya, kemudian ingat, nanti kalau ketemu dengan bilangan negatif, ya, dimutlakkan atau dianggap positif. Nah, nanti lengkapnya seperti ini. Ya, Dek ya. Jadi 1 dikurang 1, 0 ya kan. Kemudian 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 1, 2 dan seterusnya. Lalu yang ini 1 dikurang 6. 1 dikurang 6 itu kan mestinya negatif 5 ya kan. Tetapi karena di sini kita gunakan nilai mutlak, yang kita tulis adalah harga positifnya. Nah, di sini yang kita tulis adalah 5 ya. Oke, ini adalah tabel ruang sampel yang baru. Nah, sekarang kita akan hitung peluang dari masing-masing kejadian. Ya, kejadian yang pertama adalah nilai mutlak dari selisih 2 dadu sama dengan 0. Ya, atau ini kita lengkapi dulu ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba peluang kejadian yang pertama. Nah, tinggal dihitung ini. Ada berapa kemungkinan ya? Perhatikan ruang sampel yang kedua. Ya, ruang sampel yang kedua yang ini. Coba ini ada berapa kemungkinan? Yang 0 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 kemungkinan. Maka peluangnya akan sama dengan 6 per 36. Sekarang yang nilai mutlaknya 1. Ya, berarti 1, atau ini saya hapus dulu ya supaya nggak bingung ya. Nah, seperti ini. Oke, nilai mutlaknya 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Dek ya. Ada 10 kemungkinan berarti peluangnya 10 per 36. Sekarang nilai mutlaknya 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kemungkinan. Berarti ini 8 per 36. Selanjutnya nilai mutlaknya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kemungkinan. Berarti ini 6 per 36. Kemudian nilai mutlaknya 4. Nah, dihitung lagi ya. 1, 2, terus 3, 4. Nah, ada 4 kemungkinan. Berarti 4 per 36. Yang terakhir nilai mutlaknya 5 ya. Nilai mutlaknya 5 itu berarti 1, 2 ya. 6 dan 1, kemudian 1 dan 6 ya kan. 6 dan 1, 1 dan 6 itu kalau dikurangi masing-masing itu akan sama dengan 5 ya kalau dimutlakkan. Oke, berarti peluangnya akan sama dengan 2 per
36. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti jika ada pertanyaan ya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan sungkan, siapa tahu ada pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas ya di video ini, silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Berapa peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah 3? Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, kita kerjakan di sini. Oke, ini tabel distribusi peluangnya sudah saya munculkan di sini ya. Yang pertama, peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah 3. Nah, tinggal dibaca. Berarti yang memenuhi itu kan yang ini. Ya kan? Nilai mutlak dari selisih 2 dadu adalah 3. Berarti jawabannya yuk 6 per 36. Nah, tinggal ditulis di sini. 6 per 36. Ya. Kemudian peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah 2. Nah, sekali lagi kalau ada kata atau, ini dijumlah, gitu ya. Atau 3. Berarti nanti 2 ditambah 3. Ya, peluang nilai mutlak dari selisih 2 dadu sama dengan 2 ditambah dengan yang nilai mutlak dari selisih 2 dadu sama dengan 3. Gitu ya, berarti 8 per 36 ditambah 6 per 36. Atau saya tulis di sini aja ya. Jadi peluang 3 ya, kembali lagi ini saya singkat ya. Nanti ketika ditulis ya di buku tugas ini harus ditulis secara lengkap ya supaya tidak disalahkan. Jadi kalau P3 tadi nilainya adalah 6 per 36. Ini hasil dari membaca tabel ya. Nah, ini hasil dari membaca tabel. Nah, 6 per 36. Kemudian pertanyaan yang kedua, peluang nilai mutlak 2 atau 3. 2 atau 3. Berarti P2 ditambah P3. Nah, tinggal kita baca lagi nih tabelnya. P2-nya 8 per 36 ya. P3-nya 6 per 36. Nah, sehingga hasilnya akan sama dengan 14 per 36. Ya, coba ini saya hapus. Nah, kemudian peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah setidaknya 2. Ya, setidaknya 2. Berarti boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, yang tidak boleh adalah yang kurang dari 2. Ya kan? Maka ini tinggal kita jumlahkan. Nah, ini yang dijumlahkan. Ya, atau kalau mau ditulis di sini, jadi peluang setidaknya 2, berarti lebih dari atau sama dengan 2. Ya, Dek ya. Itu akan sama dengan P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5. Nah, P2-nya 8 per 36, ini 6 per 36, 4 per 36, 2 per 36 ya. Coba ini kita jumlahkan 14, kemudian ini 18 ditambah 2, berarti 20 per 36. Oke. Kemudian yang terakhir ya, peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah tidak lebih dari 2 ya. Berarti yang diinginkan adalah yang kurang dari 2 ya. Yang kurang dari 2 itu berarti yang mana? Nah, ini tinggal dihapus ya. Berarti kalau 2 kan tidak memenuhi. Nah, yang diinginkan kurang dari 2, berarti yang memenuhi adalah 1 dan 0. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Ya, Dek ya, tinggal dijumlahkan. Tinggal ditulis ya. Jadi, peluang nilai mutlak dari selisihnya, sekali lagi nanti ini ditulis yang lengkap ya, Dek ya. Nah, ini saya singkat-singkat ini. Jadi, kurang dari atau sama dengan 2. Ya, nanti ditulis nilai mutlak dari selisihnya adalah tidak lebih dari 2. Ya, jangan seperti ini. Nah, nulisnya harus lengkap. Ini akan sama dengan P0 ditambah P1. 6 per 36 ditambah, oh sebentar, ini kurang dari atau sama dengan 2 ya.
berarti P2-nya juga masuk ini. Nah, tidak lebih dari 2. Ya kan, tidak lebih dari 2 berarti 2-nya juga memenuhi kriteria. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, berarti 2-nya juga masuk. Nah, ini yang kita jumlahkan. Ya. Jadi, ini P1-nya 10 per 36. P2-nya 8 per 36 ya, ini 16 ditambah 8 24 ya, 24 per 36. Kemudian ini sebenarnya masih bisa disederhanakan ya, 6 per 36 ini 1 per 6, 14 per 36 enaknya dibagi berapa? 2 ya, ini 7 bawahnya 18. Kemudian kalau yang ini dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Ini 5 per 9. Yang ini dibagi 6. Nah, ini 4. Yang ini 6. Oh, masih bisa disederhanakan lagi nih. 4 per 6 berarti 2 per 3. Oh, dibagi 12 saja ya. Nah, ini. Berarti atas bawah dibagi 12 ya. Berarti yang atas 2, yang bawah 3. Oke, ini jawabannya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal latihan 8.2 ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.